Halo anak-anak, pelajar SMPK Penabur dimanapun berada. Mari hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah mempelajari tentang pidato persuasif. Tujuan pembelajaran pidato persuasif adalah membangun pemahaman penyajian pidato persuasif, mengenal tujuan dan fungsi teks pidato persuasif, serta mengetahui struktur teks pidato persuasif. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, maka sekarang kita akan memahami apa itu pidato. Pidato merupakan sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Makna persuasif adalah memiliki sifat memengaruhi. Jadi, yang dimaksud dengan pidato persuasif adalah pidato yang dibuat dan disampaikan dengan tujuan mengajak, membujuk, meyakinkan pendengar akan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks pidato. Dalam sebuah teks pidato harus memiliki tujuan, materi yang jelas, objektif, wawasan baru, dan kesimpulan. Mari kita simak satu persatu. Yang dimaksud dengan tujuan pidato adalah maksud penulis atau pembicara dalam menyampaikan pidato. Hal ini dibutuhkan agar pidato fokus pada materi dan tidak berkembang kepada hal-hal yang lainnya. Ciri yang kedua adalah memiliki materi yang jelas. Materi ini harus merupakan hasil elaborasi atau gabungan dari informasi yang dikumpulkan, bukan hanya pemikiran sendiri. Jadi, ketika kita akan membuat pidato, tidak boleh hanya menyampaikan pemikiran kita sendiri, tetapi kita akan mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian informasi itu kita kumpulkan, kita satukan, dan jadikan satu bagian materi yang jelas. Ciri yang ketiga adalah objektif. Yang dimaksud dengan objektif yaitu menggunakan data atau informasi untuk memperkuat hal yang disampaikan. Jadi setelah informasi itu terkumpul, maka kita akan mencari data-data yang bisa memperkuat apa yang akan kita sampaikan. Ciri selanjutnya adalah wawasan baru. Yang dimaksud dengan wawasan baru adalah informasi yang diberikan sebaiknya menambah wawasan atau pengetahuan pembaca, sehingga pendengar ataupun pembaca daripada pidato kita memperoleh suatu pengalaman yang baru dari apa yang kita sampaikan. Kemudian, ciri teks pidato yang terakhir adalah adanya suatu kesimpulan. Yang dimaksud dengan kesimpulan adalah merangkum semua materi yang sudah disampaikan. Dalam kesimpulan ini tentu saja mencakup dari awal sampai dengan akhir yang menjadi pokok pikiran kita sampaikan dalam kesimpulan ini. Teks pidato bisa memiliki beberapa tujuan, diantaranya memengaruhi. Maksudnya, teks pidato itu bersifat persuasif. Artinya, melalui teks yang disampaikan ingin mengajak pembaca untuk setuju akan hal yang dipaparkan dalam pidato tersebut. Yang kedua, bertujuan menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah hal baru yang belum diketahui oleh umum atau oleh khalayak ramai, sehingga perlu disampaikan. Dan ketika pendengar mendengar informasi tersebut mendapat wawasan baru dari hal-hal yang disampaikan dalam pidato. Dan tujuan yang ketiga, yaitu yang bisa menjadi sasaran puncak dalam pidato adalah memberikan kesan. Kesan yang dapat ditumbuhkan kepada pendengar sehingga pendengar dapat merasakan emosi dan perasaan kita. Ketika mereka sudah memahami emosi dan perasaan kita, maka pendengar atau pembaca dapat dipengaruhi dari apa yang kita sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke bagian penting yang lain. Struktur isi pidato dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama, bagian pernyataan posisi atau biasanya kalian kenal dengan istilah pembukaan atau pendahuluan. Bagian kedua yaitu bagian argumen atau bagian isi pidato. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penguatan pernyataan posisi atau bagian penutup. Supaya lebih jelas, mari kita simak bagian demi bagian. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis,
Kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan untuk mengubah pandangan atau perilaku? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan. Contoh-contoh, bukti pakar dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung. Contoh, tablet, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya kita hindari. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari yang lemah hingga ke bagian yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Bagian terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Nah, anak-anak, untuk berlatih mengenai pemahaman yang kita dapat, Ibu berikan contoh pidato singkat berikut. Dari contoh pidato singkat, maka bagian ini merupakan bagian pernyataan posisi. Mengapa demikian? Karena di bagian ini terdapat salam pembuka, pembukaan, dan pendahuluan. Selanjutnya, bagian tahap argumen. Karena di bagian ini ditemukan opini dan fakta-fakta. Contoh, banyak murid yang masih sering melanggar aturan. Juga di bagian ini diberikan alasan atau argumen mengapa kita perlu mengikuti kegiatan belajar dengan tenang. Bagian ini masih merupakan bagian tahap argumen, di mana di bagian ini diberikan alasan-alasan dan informasi dari fakta yang akan kita dapat berupa langkah-langkah untuk lebih disiplin dengan cara tidak terlambat datang ke sekolah. Bagian ini merupakan bagian penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini terdapat kesimpulan dan pengulangan penguatan pernyataan. Juga ada harapan yang disampaikan dari kesimpulan yang didapat. Demikianlah anak-anak materi teks pidato persuasif yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa dalam materi yang lain. Tetap semangat dan tetap sehat.